menyaksikan acara kesembuhan ya ilahi, dan saya percaya kuasa yang ada di sana juga ada di sini ya, karena Amin. Tuhannya sama, sang pembuat mujizat. Amin ya. Oke, Amin. Bapak Ibu, mari kita akan memulai ibadah kita pagi ini dan kita sambut host kita yang luar biasa, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Dipersilakan Pak Lukas. Haleluya. Maaf, Pastor, bukan Bu Esti. Oh, Bu Esti ya? Oke, Bu Esti. Ya, belum muncul ini Bu Estinya ya. Oke, kita doa pembukaan dulu ya. Mungkin Pak Lukas doa pembukaan dulu sambil nanti nunggu Bu Esti ya. Selamat pagi Bu Indriani, shalom. Ya, pagi Pak John, Pak Pak Lukas. Apa kabar? Ya, Bu Andri. Mari kita berdoa. Ya. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kami berterima kasih buat kasih setiamu, buat kebaikanmu atas kehidupan kami ini ya Tuhan. Pagi hari yang indah ini kami saudara-saudara kembali mau datang merendahkan hati kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Ini satu yang menjadi satu kerinduan, kehausan dan kelaparan dalam kehidupan kami untuk bersekutu bersama dengan-Mu Tuhan. Kami mau datang kepadamu, mau menikmati kehadiran-Mu ada di tengah-tengah dalam kehidupan kami, bahkan di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus, biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, boleh menjadikan perkenanan bagi nama-Mu ya Tuhan. Dan Kau mau memberkati ibadah kami ini ya Tuhan. Kami imani, yakin, percaya pagi hari ini Roh Kudus hadir ada di tengah-tengah ibadah kami ini, bahkan mengurapi kami, menjamah setiap hati-hati kami. Biarlah Roh-Mu kembali mau menyala-nyala di dalam roh kami ya Tuhan. Pagi hari ini, Ya, di Yesus. dalam jamaah saudara-saudara kami yang lainnya pun juga ya Tuhan, agar bersama-sama datang untuk beribadah kepadamu, mempunyai rasa haus dan lapar untuk bersekutu denganmu, untuk bertemu, berjumpa denganmu Tuhan, menikmati kehadiranmu ada, dirasakan di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pun bersepakat sehati berdoa di dalam nama Tuhan Kristus, kiranya ada kuasa-kuasa intervensi yang mengganggu jalan ibadah kami ini, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, penghulu udara, roh jahat apapun, cuaca-cuaca buruk yang mengganggu jalannya sinyal ibadah kami ini, kami bersepakat bersatu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tolak, kami patahkan, kami usir keluar dari tempat ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Kristus. Biarlah pagi hari ini kami benar-benar merasakan kehadiran-Mu ada. Kami nikmati pengurapan-Mu nyata di dalam tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami, ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami ini, kami habiskan hanya di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, di dalam nama Tuhan Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan Pastor John. Amin. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita ya untuk kita memulai ibadah kita pagi ini. Kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Haleluya. Oke, mungkin Pak Lukas ini dulu sambil nunggu Bu Esti. Apakah mungkin masalah signal di sana? Silakan Pak Lukas bisa beritahu siapa yang bertugas pagi ini. Siap, Pastor. Oke. Shalom. Ya, Bapak shalom. Ibu, selamat pagi. Sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, saya akan menyampaikan susunan acara ibadah gereja saya secara online via Zoom hari Rabu di tanggal 21 Agustus tahun 2024 pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 5 waktu Hong Kong, pukul 22 waktu Indonesia waktu Indonesia bagian Jerman dan Nederland. Yang pertama host Ibu Anastasia Pujastuti Esti, yang kedua worship leader dan pembicara Pastor John Salburarema, yang ketiga dua propetik Bapak Lukas Krisnanto, yang keempat pengumuman oleh Ibu Adri Marantika, yang kelima doa berkat oleh Pastor John Salburan, yang keenam selesai. Demikian Bapak Ibu sekalian, susunan acara ibadah hari Rabu tanggal 21 Agustus tahun 2024. Dan saya kembalikan pada hamba ya Pastor John untuk memimpin pujian dan penyembahan pada pagi hari. Saya persilahkan Pastor John. Ya, terima kasih. Oke, Ibu Atanasia sudah bergabung bersama kita ya. Selamat pagi Bu Atanasia, Pujastuti Esti.
Oke, baiklah Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian ini bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dia Bapa yang setia, yang sangat mengasihi kita semua di pagi hari ini. Katakan amin ya. Kita adalah anaknya yang dikasihinya. Haleluya. Praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Bapa yang setia. Haleluya, praise the Lord. Yang memelihara sampai hari ini, yang ada sampai hari ini, menyertai hidup kami. Itu sebabnya hari ini kami hampiri tahta-Mu, Tuhan. Kami mau nyanyikan kesetiaan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, Tuhan. Mari datang sama-sama di hadapan Tuhan. Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, dari harta, Kau segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Tenanglah jiwaku, dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih, amin, Kau menyediakan yang ku. Katakan sama-sama, Kau setia,
setia Kau-Mu, dulu sekarang dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang kami nyatakan Kau setia, Kau-Mu. Katakan sekali lagi, dulu sekarang dan selamanya. Mari angkat suaramu, katakan Kau tunjukkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Bapa yang setia buat kami. Kau setia, Kau-Mu, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau-Mu. Katakan sama-sama, Bapa Kau setia, Bapa Kau setia. Mari angkat kedua tanganmu sekali lagi, katakan sama-sama, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan, Kau setia, Kau-Mu, dulu sekarang dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih. Terima kasih Tuhan, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Lagi sama-sama katakan, Kau setia, Kau setia, Kau-Mu, Kau setia, Kau setia, Kau-Mu, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kesetiaan-Mu dalam hidup kami bersyukur Tuhan. Mari sembah Dia malam ini. Kesetiaan-Mu terbukti sampai hari ini. Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami menyembah-Mu. Suara kami terangkat menyembah-Mu ya Tuhan. Hati kami bersyukur, Kau Tuhan yang setia, Kau Bapa yang setia, tak pernah tinggalkanku. Oh, malam ini kami datang menyembah-Mu. Oh, malam ini kami hampiri tahta-Mu, menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oh, Yerebe syata kananama ya lalaba. Sembah Dia, sembah Dia, segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap kekuatanku. Worship You, Lord. We worship You,
kami menyembah. Mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu Yesus, mengasihi-Mu dengan segenap hati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap kekuatan. Kami rindu Engkau lebih dari segalanya. Tidak ada yang lain yang kami inginkan. Kami cuma ingin hadirat Tuhan. Kami cuma inginkan Engkau lebih dari apapun. Kami tidak datang karena mujizat. Kami tidak datang supaya kami sembuh. Kami tidak datang supaya masalah kami selesai. Tapi malam ini kalau kami datang, kami mau datang karena kami mengasihi Tuhan. Kami mau datang karena kami menyembah Tuhan. Kami mau tanggalkan semua yang kami inginkan malam hari ini. Entah itu apapun yang jadi pergumulan kami mau lepaskan. Dan hari ini kami mau bilang sama Tuhan dengan segenap hati kami, Engkau segalanya buat kami. Engkau satu-satunya Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Mari nyatakan ini di hadapan Tuhan sekali lagi, sama-sama katakan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau, ku cinta Kau Yesus. Katakan, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Kami cinta Kau, cinta Kau Yesus. Katakan, Kaulah dambaan hati. Mari sama-sama, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan. Katakan sama-sama, Yesus, Kau dambaan. Sekali lagi, ku sembah Kau Tuhan, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau. Katakan, menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan. Sekali
Bapak Ibu saja katakan ku sembah Kau. Ku sembah. Yang ku mau. Katakan Yesus Kau damba. Dambaan. Sekali lagi ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus Kau dambaan hatiku. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Katakan sama-sama ku sembah Kau. Ku sembah. Selamanya tinggal di hadirat-Mu, yang ku mau ya Tuhan. Katakan menyenangkan-Mu. Yesus Kau, Yesus Kau. Sekali lagi
praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ya, saya hadirat Tuhan pagi ini Bapak Ibu. Ya, selamat pagi waktu Indonesia dan selamat malam waktu Jerman buat orang tua kita terkasih sudah ada bersama kita Bapak Ibu Bruri. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Yon. Selamat Selamat malam. malam. Wow, Selamat luar pagi. biasa ya. Amin, amin. Baru pulang. Oh, baru pulang ya. Tentunya acaranya semua berjalan lancar ya. Sukses untuk Ibu Shirley Ya, dan Pak Martin amin. ya. Luar Terima biasa. kasih Amin, amin. doa-doanya semua. Ya, puji Tuhan. Doa kami selalu menyertai, meskipun dari Indonesia, tapi kita ketemu ya, selalu di udara. Amin. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Indriani, dan nanti setelah itu akan didoakan oleh Ibu Fang Fang Lai setelah firmannya, dan nanti kita akan dengarkan sedikit yang mau disampaikan oleh orang tua kita, Bapak Bruli dan Bu Rosalin ya, setelah firman Tuhan. Baik, kita akan doa dulu. Ya, oke, Bu Fang Fang Lai. Oh ya, silakan Bu Indriani. Siapa dia? Ibu Fang Fang Lai namanya. Ya, Pang lain. Oke. Ya, shalom Pak Budi, Bu Rosalin, Ya, Bu shalom. Fang Lai, Bu Anastasia, Pak Lukas, ya Pak Bu Andri, ya Bu Sinta, ya selamat pagi Pak Jan, selamat Pagi, Bu bergabung Riani. ya juga sisi kami percaya ada mujizat Tuhan terjadi pagi hari ini. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan. Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah dambaan hidup kami Tuhan. Ya, Kau satu-satunya Tuhan yang kami tinggikan, yang kami agungkan Tuhan. Pagi ini kami bersyukur Tuhan, beribadah dalam keadaan sehat semua itu karena Tuhan Yesus baik dan sangat baik Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan semua ini atas kasih karunia-Mu Tuhan. Kami dapat beribadah dan kami percaya Tuhan di pagi hari ini ada mujizat Tuhan terjadi. Yes. Ada lawatan Tuhan terjadi Tuhan. Kau yang sakit Tuhan semuanya Tuhan. Kau sembuhkan Tuhan. Yang mengalami Yes. masalah Tuhan. Bukakan satu persatu Tuhan. Kami percaya Kau dambaan hidup kami sesuai Amin. dengan pujian di pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Jadikan sabda-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami sanggup melakukan Tuhan yang terbaik Tuhan. Dan kami berkati Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang membawakan sabda-Mu di pagi hari ini. Urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Berkati dengan berkat marifat-Mu. Sehingga apa yang dikatakan oleh hamba-Mu menjadi berkat dan bagi kami semua Tuhan. Dan kami akan menerima berkat itu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup melakukan segala perkara lewat hamba-Mu Tuhan. Ya, Berkati pagi hari ini Tuhan, sehingga kami dapat duduk diam dan akan melakukan sabda-Mu di pagi hari ini sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada PS John Sambunan MA. Kami persilakan Pak John. Ya, terima kasih Ibu Indriani untuk doa yang sangat indah telah dinaikkan ya kepada Tuhan Yesus Kristus buat kita semua. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini. Oke, dan ini untuk orang tua kita, Bapak Ibu Bruri ya. Puji Tuhan, Pak Bruri dan Bu Rosalin. Orang tua kita yang luar biasa. Dan nanti pagi ini Bu Rosalin akan memperdengarkan ya ayat-ayat firman Tuhan supaya menambah suatu kegairahan ya, suatu keintiman dengan Tuhan ya di dalam doa dan firman ya. Tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan. Oke. Amin. Amin ya. Haleluya. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita akan lihat firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Oke. Oleh anugerah Tuhan kita sudah tiba pagi ini di serial yang ke-483 ya. Dan dalam sorotan tema kita yaitu kemuliaan Allah dalam mengikuti kehendak Tuhan ya. Kemuliaan Allah dalam mengikuti kehendak Tuhan. Nah, mari kita bertanya bersama-sama, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam mengikuti kehendak Tuhan? Ada. Amin ya, sudah pasti ada, saudaraku. Lalu bagaimana kalau ternyata itu tidak mengikuti kehendak Tuhan?
kehendaknya diri sendiri. Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tidak ada. Jawabannya tidak ada. Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, ya, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, terus apa lagi? Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Kehendak siapa yang jadi? Kehendak Tuhan, ya, Bapa kita di sorga, di bumi seperti di sorga. Amin, ya. Nah, Yesus juga dalam doanya ketika di Taman Getsemani dia bilang, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi janganlah kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi, ya. Yesus mau supaya kalau boleh dia tidak minum cawan murka Allah itu, artinya dia mengalami hukuman, ya, sebagai manusia dia tidak mau, tapi karena dia bilang kehendak Bapa yang jadi, maka dia ikut kehendak Bapa, ya, sehingga dia rela mati di atas kayu salib. Nah, kita pun sama, Bapak Ibu. Ibu Rosalin, Pak Bruri, malamnya harus mereka tidur. Tapi puji Tuhan mereka mau ikut kehendak Tuhan, ya. Kehendaknya sendiri maunya tidur. Nah, kita pun juga demikian. Maunya juga kita tidur, ya. Tapi kehendak Tuhan kita bangun, ya, pagi ini menghadap Tuhan, kita menyembah Dia. Amin, Bapak Ibu, ya. Orang tua kita di sana sebelum mereka tidur beristirahat, mereka juga memuji menyembah Tuhan bersama kita, ya. Itulah indahnya kalau kita ibadah online itu bisa dari mana saja, ya. Itu kita langsung bisa terkoneksi, ya. Oke, kita lihat dulu nats Alkitab kita tentang mengikuti kehendak Tuhan, ya. Mazmur 143 ayat 10. Ya. Shalom semuanya. Ya, shalom. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Mazmur 143 ayatnya yang ke-10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Amin. Amin. Orang seringkali tidak bisa melakukan kehendak Tuhan, tidak bisa melakukan kehendak Bapa di sorga. Kenapa? Karena dia tidak ngerti. Ya, kenapa dia tidak ngerti? Karena dia tidak belajar atau dia tidak diajarkan, ya. Orang kalau dia sudah belajar dan dia sudah diajarkan, maka dia akan ngerti. Kalau dia sudah ngerti, nggak perlu dibilangin, nggak perlu disuruh, nggak perlu diingatkan. Dia otomatis melakukan itu. Katakan amin, ya. Nah, seperti kita ini, Bapak Ibu, tidak ada yang suruh, kita sudah tahu ini kehendak Tuhan. Oh, kita bangun pagi-pagi, kita memuji menyembah Tuhan. Ya, bahkan sebelum kita tidur di malam hari, nah kita juga datang menghadap Tuhan untuk apa? Memuji menyembah Tuhan dalam ibadah-ibadah seperti itu. Nah, makanya dikatakan ajarlah aku melakukan kehendak-Mu. Jadi untuk melakukan kehendak Tuhan itu harus diajarkan. Diajarkan yang benar, ya, diajarkan itu step by step sehingga orang itu jadi ngerti. Dulu nggak ngerti, sekarang jadi ngerti. Dulu nggak tahu, sekarang jadi tahu, ya. Dulu nggak paham, sekarang jadi paham. Kenapa? Karena diajarkan, saudaraku. Nah, orang-orang yang mau belajar, dia mau menerima khotbah-khotbah firman pengajaran, membuat dia makin bertumbuh, makin dewasa. Amin, Bapak Ibu sekalian, ya. Itulah murid. Beda murid dengan jemaat itu. Kalau jemaat itu kebanyakan mereka nggak ngerti, ya. Makanya Alkitab berkata umatku binasa. Binasa kenapa? Karena mereka tidak mengenal Allah. Kenapa mereka tidak mengenal Allah? Karena mereka tidak diajarkan atau mereka tidak mau belajar. Sehingga mereka itu tidak bertumbuh, ya, pondasi mereka tidak kuat. Akar iman mereka tidak nancap ke dalam tanah sehingga kena terpaan angin badai langsung tumbang, ya. Nah, hari ini Tuhan mau kita mendengarkan khotbah-khotbah pengajaran, makanya bersyukur Bapak Ibu sepanjang tahun ini kita diajarkan tentang kemuliaan Allah, ya. Kemuliaan Allah di dalam apa, di dalam apa, dalam apa, dan pagi ini kita belajar kemuliaan Allah di dalam mengikuti kehendak Tuhan. Nah, saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, menurut saudara-saudara semua, kehendak Tuhan itu baik atau buruk bagi kita semua? Amin, baik. Pasti baik, saudaraku. Tidak ada kehendak Tuhan yang merugikan kita, ya. Tidak ada kehendak Tuhan yang mencelakakan kita. Kehendak Tuhan itu selalu yang baik, bahkan yang terbaik, ya. Terkadang kehendak kita dengan kehendak Tuhan itu nggak sama. Amin, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan orang-orang yang kebanyakan mereka gagal itu karena mereka mengikuti kehendaknya sendiri. Contohnya siapa? Petrus, ya. Petrus gagal, saudaraku. Sehingga tidak ada satu ekor ikan pun yang dia tangkap, saudara.
karena dia ikuti kehendak dia. Tapi waktu dia sadar akan kegagalan dia ikuti akan kehendak Tuhan. Yesus berkata, bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu di sebelah kanan. Waktu dia manut, waktu dia turut, waktu dia taat. Alkitab berkata apa? Mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga gara-gara ikan yang mereka tangkap itu hampir-hampir jala mereka. Jaring mereka itu jebol, saudaraku. Lalu ikan ditaruh dalam perahu, hampir-hampir perahu mereka itu tenggelam. Kalau sampai Tuhan sudah memberkati saudara, rasanya saudara nggak kuat untuk menampung berkat itu, ya. Tapi kalau Tuhan tidak berkati karena mengikuti kehendak sendiri, Bapak Ibu sia-sia, ya. Alias Gatot, tahu Gatot ya? Gagal total. Haleluya. Saya berdoa pagi ini, semua kita mau mengikuti kehendak Tuhan. Amin. Kehendak tubuh kita, daging kita maunya tidur, ya. Maunya masih berleha-leha dulu. Tapi ini dengan ibadah-ibadah ini melatih manusia roh kita. Sehingga manusia roh kita makin diasah, makin tajam, makin mengikuti kehendak Tuhan. Ya, haleluya. Alkitab berkata, roh penurut, daging lemah. Yang lemah itu daging. Tapi roh ini menurut, maunya berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Cuma kadang-kadang ini daging lemah, maunya tidur karena mungkin kelelahan dan sebagainya. Tapi Tuhan ingin kita melatih diri kita di situ, ya. Oke. Mari Bapak Ibu kita lihat bagian penting ini. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam mengikuti. Mengikuti apa? Mengikuti kehendak Tuhan yang menuntun dia, yaitu saudara dan saya, di tanah yang rata. Oleh apa? Oleh Roh Kudus yang baik. Ya, Roh Kudus itu roh yang baik. Amin Bapak Ibu. Dan dia ingin kita juga mengalami keadaan-keadaan yang baik. Ya, kalau itu roh yang jahat, itu datang dari setan. Dan pasti akan menghancurkan kehidupan kita sekalian. Haleluya. Nah, berapa banyak sudah mengerti rahasia ini? Yang percaya, lambaikan tangan, bilang, Tuhan, sekarang saya mengerti. Amin. Saya mengerti. Haleluya. Oke, dan ini dapat kita pelajari, saudaraku, terdapat di dalam 2 Korintus 2 ayat 10 sampai 12. Ya. Dari ayat-ayat ini 2 Korintus 2 ayat 10 sampai 12 ini akan membuat hati kita tenang. Hati kita damai, hati kita jadi sejuk, hati kita enjoy, hati kita berglori, hati kita bahagia. Anda tahu kenapa? Karena kita akan menemukan ada 3 kebenaran, ya. Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam mengikuti kehendak Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, mari kita akan sama-sama melihat rahasia ini. Siapakah dia orang percaya yang mengikuti kehendak Tuhan? Ya, mari kita lihat ya. Yang pertama, ini dia. Ciri yang pertama, dia adalah orang yang mengerti. Katakan mengerti. Ini dimulai dari situ dulu. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti jika dia mengampuni kesalahan orang, apa yang terjadi? Maka hamba Tuhan sebagai pemimpin rohani atau bapa rohani juga mengampuninya. Amin ya. Ini dahsyat. Kita lihat, saudara, ini kehendak Tuhan supaya kita mengampuni, ya, saudara, mengampuni kesalahan orang, ya. Kehendak kita nggak mau mengampuni, saudaraku, karena kita merasa dirugikan, disakiti, dikhianati. Tapi kehendak Tuhan adalah supaya kita mengampuni kesalahan orang. Mari kita lihat ya, di dalam 2 Korintus 2 ayat 10. Ya, 2 Korintus 2 ayat 10. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Amin. Amin. Jadi sakingnya dekat antara Paulus, hamba Tuhan, pemimpin rohani ini dengan jemaatnya. Jadi kalau jemaat itu mengampuni orang bersalah kepada dia, maka Paulus pun juga bisa merasakan bahwa dia juga turut mengampuni orang yang bersalah kepada jemaat itu. Amin ya, saudaraku. Ini luar biasa. Jadi ini adalah kehendak Tuhan. Amin. Kehendak Tuhan adalah kita hidup mengampuni dan kita mendapatkan damai sejahtera. Amin ya. Oke, mari kita lihat yang kedua. Setelah dia mengerti, sekarang dia memahami. Amin ya. Memahaminya bagaimana? Memahami agar iblis itu janganlah beroleh keuntungan, ya. Kapan? Di saat umat itu tahu apa maksud jahat dari iblis, ya.
Jadi kalau orang tidak mengampuni, itu yang untung siapa? Yang untungnya iblis. Yang rugi siapa? Yang rugi diri kita yang tidak mau mengampuni itu, ya. Itu dia Saudara-saudara. Mari kita lihat 2 Korintus 2 ayat 11. Iya. 2 Korintus 2 ayat 11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Amin. Amin. Sebab kita tahu apa maksudnya. Iblis ingin kita hidup dalam kebencian, kedendaman, sakit hati, akar pahit, kepahitan, kekecewaan, segala hal-hal yang buruk itu iblis ingin kita ada di dalamnya. Dan itu akan membahayakan diri kita. Jadi yang untung siapa? Yang untung iblis. Yang rugi siapa? Yang rugi pihak kita yang tidak mau mengikuti kehendak Tuhan, tidak mau mengampuni. Makanya Bapak Ibu lihat ya, orang-orang yang tidak mau mengampuni, itu mereka itu hatinya tidak tenang, mereka tidak bahagia, mereka tidak enjoy, bahkan itu juga mengganggu kesehatan tubuh mereka ya. Muncul penyakit-penyakit kronis yang mematikan seperti kanker, tumor. Nah, itu Bapak Ibu kenapa? Karena semua itu ada di dalam hatinya. Hati yang pahit, hati yang marah, hati yang kecewa dan sebagainya. Maka itu Bapak Ibu, ini Tuhan mau kita mengampuni ya. Yesus pun, saudaraku, kalau dia melihat Yudas mengkhianati dia bisa sakit hati. Tapi Yesus mengampuni Yudas. Bahkan Petrus pun yang menyangkal Yesus 3 kali pun, Yesus bisa marah, tapi dia tidak mau melakukan ya. Dia mengampuni Petrus dan Petrus bertobat. Tuhan pakai Petrus luar biasa. Yudas gak bertobat, dia mati gantung diri ya. Itulah orang-orang yang tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Hidup mereka itu tidak akan pernah bahagia. Saya berdoa pagi ini, semua kita yang mengerti rahasia ini, Tuhan mau kita ini menjadi orang yang bahagia ya. Kita untung, yang rugi itu iblis. Katakan amin ya. Haleluya. Jangan kasih kesempatan iblis beroleh keuntungan dari diri kita. Amin. Nah, mari kita lihat yang ketiga setelah kita sudah memahami, tadi pertama mengerti ya, yang kedua memahami, sekarang yang ketiga. Ini dia ya, kita memberitakan Injil Kristus. Kenapa? Karena Tuhan telah bukakan jalan untuk pekerjaan Tuhan di sana. Ini penting Bapak Ibu. Kita lihat 2 Korintus 2 ayat yang ke-12. Iya, 2 Korintus 2 ayat ke-12. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Amin. Amin, 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 amin. Praise the Lord. Haleluya. Saudara perhatikan ya, ketika Paulus tiba di Troas. Troas ini Bapak Ibu bukan Tulung Agung ya, bukan Kediri. Troas ini tentu di Timur Tengah sana ya. Saudara, untuk apa? Memberitakan Injil Kristus. Jadi orang tidak akan bisa memberitakan Injil Kristus kalau hatinya itu belum mengampuni orang lain ya. Saudara, Injil Kristus yang kita beritakan pada saat hati kita ini bebas dari segala kebencian, kemarahan itu, Injil itu penuh kuasa, ya dahsyat sekali. Jadi saudara, ini yang Tuhan mau di dalam hidup kita ya. Jadi memberitakan Injil Kristus itu bukan tugas seorang pendeta, ya, bukan cuma tugas seorang pemimpin rohani, tapi itu adalah tugas kita semua ya. Karena Yesus sebelum dia naik ke sorga, dia berikan mandat, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus nggak bilang pergilah pendeta saja atau pergilah pemimpin rohani saja, tidak. Tapi Yesus bilang pergilah kamu kita semua yang percaya, baik hamba Tuhan maupun jemaat, kita pergi memberitakan Injil. Ya, kemarin kita dengarkan kesaksian Pak Darmawan, dia selalu beritakan Injil bersama dengan istrinya ya di kota Medan, terutama untuk menjangkau orang-orang kalangan Tionghoa, saudaraku. Dan kemarin sebelum ibadah dimulai, ibadah Zoom waktu malam, di telepon saya minta supaya temannya itu didoakan ya. Supaya temannya itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oh, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, memang dalam pelayanan CLCC Tuhan bawa kami untuk berdoa bagi orang-orang yang belum terima Yesus, akhirnya mereka terima Yesus ya. Mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat dunia. Amin. Oke, mari kita akan lihat kalau begitu apa hasilnya ya. Tentang kemuliaan Allah dalam mengikuti kehendak Tuhan. Kita lihat yang pertama ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia itu dapat apa, saudaraku? Dapat berbuat yang benar bagi jemaat di hadapan Tuhan. Mari kita lihat ya.
2 Korintus 2 ayat 10. Ya, 2 Korintus 2 ayat 10, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuni juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Agak naik Pak John. Oke. Di hadapan Kristus, Ya. maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Amin. Ya, maka hal itu kubuat oleh karena kamu yang mengampuni itu. Paulus pun melakukan hal yang sama di hadapan Kristus, ya. Jadi kita lihat ini rahasianya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, dia dapat berbuat yang benar. Ada banyak orang dapat berbuat tapi berbuatnya keliru, berbuatnya nggak benar, saudaraku. Nah, yang benar itu apa? Mengampuni. Yang nggak benar itu apa? Tidak mengampuni, ya, Bapak Ibu, ya. Kita lakukan yang benar di hadapan Kristus. Kalau kita melakukan yang benar, maka siap-siap doa kita itu powerful sekali. Doa kita itu penuh kuasa. Seringkali doa kita itu tidak mendapatkan respon, tidak mendapatkan jawaban. Kenapa? Karena ada yang menghalangi doa kita. Apa itu yang menghalangi doa kita? Yaitu hati yang tidak mau mengampuni. Yesus bilang, barang siapa yang kamu ampuni, maka Bapa yang di sorga akan mengampuni kamu. Kalau kita sadar kita diampuni oleh Tuhan, doa kita tuh cespleng, saudaraku, ya. Itu dia naik, itu tidak ada rintangan, saudaraku. Yang naik ke telinga Tuhan, dan Tuhan mendengarkan doa orang benar. Doa orang benar ini siapa? Doa orang yang telah diampuni. Kenapa dia diampuni oleh Tuhan? Karena dia sendiri mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Paham Bapak Ibu sekalian, ya? Nah, itulah rahasianya di situ. Nah, mari kita lihat yang kedua, hasil yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tahu apa, saudaraku? Maksud jahat iblis yang merugikan orang percaya. Jadi iblis itu dia nggak menguntungkan kita, saudara. Dia pasti merugikan kita, ya. Mari kita lihat ayatnya, 2 Korintus 2 ayat 11. Ya, 2 Korintus 2 ayat 11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Amin. Amin. Nah, karena misi iblis, Yohanes 10 ayat 10 kemarin kita sudah bahas, ya. Dia datang pertama untuk mencuri, itu satu. Yang kedua, dia membunuh. Lalu yang ketiga, dia membinasakan. Jadi yang rugi siapa? Yang rugi kita, saudaraku. Iblis curi damai sejahtera, dia curi sukacita, dia curi kebahagiaan. Ya, baru yang kedua dia bunuh. Yang dia bunuh apa, saudaraku, ya? Dia bunuh sesuatu yang baik dalam hidup kita. Baru setelah itu yang ketiga dia binasakan. Jadi iblis yang untung, kitanya yang rugi. Nah, karena itu kita mau ikut kehendak Tuhan, ya, supaya kita tidak rugi, ya. Dere Gusti ora rugi nyatane, dere Gusti soyo ayem atine. Amin, saudaraku, ya. Ikut Yesus itu bahagia, saudaraku. Amin. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tahu bagaimana? Dia tahu bahwa Tuhan telah membukakan jalan untuk pekerjaan di sana, ya. Pekerjaan Tuhan maksudnya, ya. Pekerjaan Tuhan di sana. Oke, kita lihat ayatnya, 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Ya, 2 Korintus 2 ayat 12. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Amin. Amin. Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Jadi untuk pekerjaan Tuhan jalannya terbuka. Kenapa? Karena ada orang yang hidup dalam pengampunan. Ya, dia mengikuti kehendak Tuhan. Juga Tuhan membukakan jalan. Jalan apa, saudaraku? Jalan untuk bisnis. Jalan untuk, saudaraku, ya, keuangan, jalan untuk ekonomi itu lancar, nggak buntu, yang nggak tertutup, nggak ada yang menghalangi, saudaraku. Karena apa? Tuhan sudah buka jalan. Nah, kenapa Tuhan buka jalan? Karena Tuhan lihat hati kita ini sudah beres, ya. Tidak ada lagi kebencian, kemarahan, kedendaman, sakit hati, akar bait sudah terbuka, ya. Jadi itulah yang untung kita sendiri, ya. Jadi yang ruginya iblis, ya. Jangan buat iblis untung. Pagi ini semua kita sepakat lambaikan tangan bilang, Tuhan Yesus, pagi ini aku mau buat iblis rugi. Aku yang untung. Amin. Aku mau
Tuhan buat iblis rugi. Amin. Buat iblis rugi ya, jangan buat dia untung, Ya. saudaraku. Buat dia rugi. Dan kita yang untung. Amin, Bapak Ibu. Haleluya. yang Kita kasih tepuk untung. tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Saya berdoa kita semua beruntung. Kesehatan kita jadi baik, keuangan kita jadi baik, ekonomi jadi baik, keluarga jadi baik, semua jadi baik ya. Jadi yang untung kita, yang rugi iblis. Yang percaya bilang amin. Haleluya. Kita akan berdoa dan Ibu Fang Fang Lai akan berdoa buat firman Tuhan ini. Haleluya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Pak John, selamat Ya, pagi selamat Bu pagi, Bu Sinta, Fang Fang selamat Lai. pagi dan seluruh keluarga CMCC. Pada pagi hari ini Kau membangunkan roh jiwa tubuh kami yang sehat, yang kuat, yang penuh antusias, yang penuh otoritas, yang penuh kualitas, yang penuh Ya, Yesus. daya yang penuh Kau berikan kepada kami. Semua Kau baik, semuanya mulia, semuanya gagah perkasa, semuanya penuh antusias, yang penuh otoritas, yang penuh kualitas. Kami bersyukur dan terima kasih, Bapa. Bapa, kami mulai berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas hadirat-Mu, atas pertolongan-Mu, atas perlindungan-Mu, atas penyertaan-Mu, atas firman-Mu yang disampaikan Bapak PS, Bapak Pak John Subarna MA, di mana mereka dengan penuh giat, dengan penuh semangat, yang penuh gairah untuk membukakan sabda-sabdamu yang penuh antusias, yang penuh pengertian, pengetahuan, kebijaksanaan, penguasaan diri, yang penuh arti dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan banyak terima kasih atas hadirat-Mu, atas pertolongan perlindungan-Mu. Engkau tidak pernah terlambat menolong siapapun juga. Pada teman-teman kami CLCC yang datang bersujud menyembah untuk memuji membesarkan nama-Mu. Itulah kegairahan kami, itulah antusias kami kepadamu. Bapa, Engkau layak mendapat penerimaan, pujian, hormat, dan kuasa. Engkau membukakan sabda-sabdamu yang penuh berarti, yang penuh berharga, yang penuh bersama kami untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu itu selalu kegairahan kami. Tuhan, Engkau sudah mengampuni kesalahan-kesalahan kami. Engkau sudah mengangkat setiap dosa-dosa kami, setiap belenggu-belenggu dosa apapun juga. Engkau sudah patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah dan begitu mulia, yang begitu gagah perkasa. Kami bersyukur dan terima kasih atas kehadirat-Mu, atas pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Ibu Fang Fang Lai untuk doa peneguhan firman ya yang sangat indah di pagi hari ini. Terima kasih teman-teman Oke. sekalian. Telah menolong kita semua. Oke, sebelum kita jadi di switch. Jadi nanti Pak Lukas yang host, nanti Ibu Atanasia prophetik ya. Lalu nanti Ibu Andri yang menyampaikan firman. Oke. Baik, nanti setelah ini apa kita dengarkan dulu, mungkin ada sesuatu yang disampaikan orang tua kita dari Jerman ya. Ya, silakan Pak Brudi, Bu Rosalin, sehubungan dengan acara kemarin Ibu Seli, Pak Martin ya, bagaimana Tuhan menolong. Ya. Ya. Ya, terima kasih Pak John. Kesempatan berikan kepada saya untuk pesta perkawinan dan saya. Shirley. Anak kami Shirley. Saya lupa mengingatkan untuk selamat berjumpa kembali di dalam Zoom CLCC ini. Terima kasih. Ya, pesta perkawinan itu sangat meriah sekali bagi kami sebagai orang tua dari anak kami yang tercinta Shirley Dan Martin. Dan dengan saudara Martin telah ditemukan idaman mereka menjadi satu, dan Tuhan selalu melindungi mereka berdua. Terima kasih
Tuhan, yang mana kami telah anak kami telah berhasil dalam perkawinannya selama mereka sudah berkenalan selama 3 tahun ini, yang dipertemukan oleh Tuhan, yang mereka tentunya berbahagia atas cita-cita yang mereka temui bersama, menikmati kehidupan keluarga bahagia. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami sebagai orang tua bersenang hati dan tidak kurang satupun yang diberikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus telah menolong kami dan melindungi anak kami yang tercinta Shirley bersama Martin. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, mungkin dari Ibu Rosalin mau menyambung sedikit? Apa Iya, Ibu boleh rasakan juga. pada saat acara ini? Oh ya, meriah sekali acaranya sampai jam 1 malam, Pak John. Ya. Luar Dan biasa. juga terima kasih atas doa-doa dari teman-teman LCC dan juga Bapak Ibu. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih, dan akhirnya perkawinannya berjalan dengan lancar. Tidak ada halangan sesuatu apapun. Terima kasih kepada semuanya. Inilah doa-doa yang didoakan oleh teman-teman kami semua. Terima kasih Pak John juga, Bu Sinta, dan teman-teman. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati orang tua kita, Bapak Bruri, Ibu Rosalini. Kita tunggu tahun depan mereka datang dari Jerman. Kita bisa ketemu lagi ya. Akan mengadakan sebuah acara yang tentunya membahagiakan orang tua kita ini. Rasanya mereka kembali ke Jerman, kita rasa kita rasa sendiri lagi, tapi selalu kita ketemu kok di Zoom ya, tenang aja. Ya. Amin. Tiap hari bertemu. Tiap hari ketemu ya. Itulah indahnya kalau kita ibadah online ya. Pak Frans Angki pun ada di Tiakor, tapi kita ketemu juga ya. Oke, berkati Pak Frans Angki, selamat bergabung ya. Ya, kembali kepada host kita pagi ini, Bapak Lukas Krisnanto. Haleluya. Terima kasih Pastor John. Selamat untuk Opa Bruri dan Oma Rosalin yang sudah langsungkan pernikahan yang ada di Jerman berjalan dengan baik, dengan penuh sukacita, dengan penuh hikmat. Semuanya karena ada campur tangan pertolongan Tuhan di dalam acara pernikahan di Jerman. Amin. Berkati. Semangat terus Opa, Oma Bruri. Siap melayani di dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Salam buat keluarga di Jerman, Oma. Ya, terima kasih Pak Lukas. Pak Bruri, Pak Lukas. Amin. Ya, terima kasih. Itu Pak Frans Angki. Kita terima kasih pada Tuhan Yesus Kristus, di mana kita pagi hari ini sudah boleh menerima berkat firman Tuhan-Nya yang baru. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dapat untuk belajar untuk mengerti, mengikuti akan kehendak Tuhan, rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Biarlah bekerja berkarya dalam kehidupan kita, untuk kita bisa dapat mempunyai kepekaan juga di dalam telinga, di dalam hati kita, apa yang mau Tuhan kehendaki di dalam kehidupan hari-hari kita. Amin Bapak Ibu, agar supaya kita juga jangan salah melangkah, jangan salah mengambil suatu tindakan hal-hal yang bodoh yang merugikan dalam kehidupan kita. Kita harus mengerti akan kehendak Tuhan. Maka itu kita tidak pernah habis dan intinya kita selalu minta Roh Kudus yang selalu memimpin kita, menuntun kita di dalam perjalanan hari-hari kehidupan kita. Bahkan melalui Roh Kudus itu Tuhan Yesus juga mengingatkan kita, menegur kita, menasihati kita agar kita jangan berbuat
semau kita sendiri. Amin Bapak Ibu, kita patut bersyukur, kita mempunyai Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan kita. Kita yakin percaya di dalam setiap pergumulan permasalahan kita apapun juga, sakit penyakit apapun, kita percaya kita masih punya Tuhan Allah yang hidup. Amin Bapak Ibu. Terima kasih buat firman yang tadi kepada kita semuanya yang hadir ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan juga kita tidak pernah habis-habisnya berterima kasih kepada hambanya Pastor John Sarbunan yang begitu setia memberkati kita, melayani kita melalui ibadah gereja sisi ini. Kita merasa terberkati. Kita terus dukung Pastor John di dalam doa-doanya, teristimewa lagi di dalam kesehatannya, terus diberikan kesehatan, kekuatan, semangat, terus roh yang menyala-nyala di dalam kehidupan Pastor John. Jangan lupa berkat yang dari Tuhan Yesus Kristus buat hambanya, agar hikmat yang diberikan oleh Tuhan diberikan juga kepada kita sebagai jemaat-jemaatnya, untuk kita semuanya Jemaat Gereja Sisi bertumbuh di dalam keimanan rohani kita. Amin Bapak Ibu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Pastor John. Juga saya berterima kasih kepada Ibu Indriani yang tadi juga sudah berdoa untuk sebelum firman Tuhan disampaikan. Terima kasih Bu Indriani. Tuhan Yesus berkati Ibu Indriani. Salam buat keluarga semua yang ada di Sidoarjo dan semuanya. Demikian juga kepada Ibu Fang Fang Le yang juga sudah berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Dan juga kepada Oma Rosalin yang juga tadi sudah menyampaikan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, haleluya. Dan kita akan masuki acara selanjutnya, tata ibadah selanjutnya, yaitu doa prophetik. Doa prophetik juga yang akan dinaikkan oleh ibu kita yang dipakai Tuhan luar biasa, yaitu Ibu Anastasia Puji Astuti Esti. Saya persilakan Ibu Anastasia. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom buat Anastasia. Selamat pagi Pastor John. Amin. Pagi Oma, Opa. Sudah kangen ini Oma. Kita tunggu di Indonesia. Amin. Ya, pagi Pak Frans. Aki, Bu Indriani, selamat pagi semuanya. Ya, saya akan menaikkan doa prophetik yang kita aminkan dengan I receive. Yes. Doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. I receive. Indonesia Indonesia sedang sedang mengalami Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. I receive. Tidak ada korupsi, Yes. terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive.
Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat Yes. oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan Yes. dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Doa profetika telah dinaikkan oleh Ibu Atanasia Puji Astuti Esti dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Bu Atanasia. Terima kasih Pastor John. Amin. Haleluya. Terima kasih kepada Ibu Raden Ajeng. Iya, terima kasih. Dan kita akan masuki tata ibadah selanjutnya, yaitu pengumuman info gereja CLCC yang akan disampaikan oleh ibu kita yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa juga, yaitu Ibu Andri Marantika dari Kediri. Waktu kesempatan saya persilakan Ibu Andri. Terima kasih Pak John, terima kasih Pak Lukas. Saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengumuman gereja CLCC pada pagi hari ini. Oke, ya, silakan. Ya. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 WIB, pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkanlah kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Doakanlah dan mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah gereja CLCC pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4 MC 68, Pondok Chandra Indah, Waru Sidoarjo, Surabaya Selatan. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang dihadirkan Tuhan di rumahnya. Dapat menghubungi Ibu Sintanini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Agustus 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan
Selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 23 Agustus 2024, Saudara Nito Rusu, cucunya Ibu Weli Hukubun, Jayapura, Papua. Tanggal 26 Agustus 2024, Saudari Kasih Agatha Hukubun, cucunya Ibu Weli Hukubun, Jayapura, Papua. Tanggal 26 Agustus 2024, Bapak Richard Griha Paramita Sitorus, putranya Ibu Ratna Marlina SPD, Pekanbaru. Tanggal 27 Agustus 2024, Ibu Erna Suryawati, Surabaya. Tanggal 28 Agustus 2024, anak Alvaro, cucunya Ibu Yeti Sulistiorini, Kediri. Tanggal 30 Agustus 2024, Saudari Cindy Sisilia Rahel Sarbunan, putrinya Pastor John Sarbunan MA, Kediri. Siapa lagi menyusul HUT-nya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Andri Marantika dari Kota Kediri. Tuhan berkati Bu Andri. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Haleluya. Terima kasih pada Ibu Andri Marantika yang sudah menyampaikan pengumuman info Gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati. Semangat terus Ibu di dalam tugas dan pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dan kita mengucap syukur, terima kasih pada Tuhan, di mana pagi waktu Indonesia dan malam waktu Jerman kita sudah bersama-sama hadir datang beribadah hadapan Tuhan, dan kita sudah boleh menerima berkat-berkat-Nya melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah berkat firman Tuhan itu terus selalu ada di dalam setiap hati kita. Sekali lagi kita harus tetap mengerti, memahami apa akan kehendak rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau benar-benar taat dan setia di dalam perintahnya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi terima kasih bagi pelayan-pelayan Tuhan yang sudah bertugas melayani Tuhan pada pagi hari ini. Ana Tasya Pujiasti, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ke Ibu Andri Maratika, Tuhan Yesus berkati. Ibu Indriani, Tuhan Yesus berkati. Semangat terus Ibu Indriani. Salam buat keluarga yang ada di Sidoarjo atau semuanya. Kepada Ibu Fang-Fang lain juga terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Pak Frans Angki yang ada di luar kota, Tuhan Yesus berkati Pak Frans Angki. Semangat terus di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama Yesus lakukan perkara yang besar yang dahsyat. Amin, Pak Frans Angki. Salam buat keluarga yang ada di Bekasi juga. Terima kasih. Amin. Terima kasih kepada Ibu Meliawati juga. Tuhan Yesus berkati Ibu Meliawati, Ibu Sinta. Terima kasih Tuhan Yesus berkati Adi James di Johan. Juga terima kasih Tuhan Yesus berkati. Juga kepada Oma, Opa yang tercinta yang ada di Jerman. Selamat malam. Selamat beristirahat pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati akan Oma dan Opa yang ada di Jerman. Salam buat keluarga semuanya sehat senantiasa. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Dan juga kepada Pastor John Sarbunannya, sekali lagi kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang begitu setia memberkati dan melayani kita melalui Gereja CLCC. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mau minta dukungan di dalam doa, bisa menuliskan di depan layar chat atau bisa langsung menyampaikan pada hambanya, Pastor John Sarbunan, dan nanti akan didoakan oleh hambanya. Dan saya kembalikan pagi hari ini pada hambanya Pastor John Sarbunan untuk mendoakan berkat buat kita semua yang hadir pada ibadah pagi ini. Saya persilakan Pastor John. Ya, terima kasih Bapak Lukas Krisnanto. Mari kita naikkan pujian ini, bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya bagi kita semua ya. Oke, haleluya. Bukan
Datanglah kerajaan, Jadilah kehendakmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. kami dapat siap lagi. Kemuliaan bagi Tuhan. Kau Raja diagunkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, Let's go. jadilah Seluruh bumi penuh kemuliaan. Katakan hidupku, keluargaku, seluruh bumi, oh, seluruh bumi penuh kemuliaan. Pekerjaanku, gerejaku, pelayananku, nyatakan seluruh bumi penuh kemuliaan. Shout to the Lord. Somebody get your praise on in this place. Berikan tepuk tangan selalu yang terbaik bagi Raja kita. Haleluya, haleluya. Amin ya. Kemuliaan bagi Tuhan selama-lamanya, dan kemuliaan Tuhan itu ada di dalam kita mengikuti. Haleluya. Pak John, Ya, Pak Fransaki. ya Pak John, tolong doakan kesehatan saya dan apa yang sedang diusahakan. Harapannya belum ada penyelesaian administrasi, dan tolong doakan adik saya Benjamin Thomas. Untuk tanggal 27 ini kita daftar ini Pak John, daftar di KPU Pak John. KPU, ya. Semoga semua berjalan dan tidak ada sesuatu hal yang terjadi Pak John. Ya. Terima kasih Pak John. Ya, terima kasih Pak Frans Angki infonya. Kita doakan untuk adiknya Pak Frans Angki ya, Bapak Benjamin Thomas yang sedang mencalonkan diri menjadi bupati di daerah Maluku Barat Daya ya, MDD. Oke, Bapak Ibu, mari kita arahkan tangan kita di depan layar monitor. Kuasa-Mu bekerja saat ini Tuhan untuk menolong Pak Frans Angki untuk kesehatannya dalam nama Yesus. Jadilah Engkau sehat, jadilah Engkau sembuh, jadilah Engkau pulih dari bagian kepala sampai sekujur tubuh, tidak ada penyakit apapun di dalam nama Yesus. Siapa yang sakit pagi ini, siapa yang sakit malam ini, letakkan tangan kiri saudara di depan layar, di depan tubuhmu, pada tubuhmu yang sakit, bagian tubuhmu yang sakit, dan arahkan tangan kananmu di depan layar monitor. Sekarang terima, di tanganmu ada kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan ulurkan tanganmu menjamah mereka. Saat mereka mengarahkan tangan di depan layar monitor dan mereka meletakkan tangan kirinya di bagian tubuh yang sakit, kau terima aliran kesembuhan mengalir, aliran mujizat Tuhan, aliran kuasa Allah mengalir. Jadilah engkau sehat, engkau sembuh, engkau pulih dalam nama Yesus. Ibu Indriani, Bapak Bruri Tikualu, Ibu Rosalin, Ibu Atanasia Mulyasuti Esti, Pak Lukas, oh Tuhan, Ibu Sinta, Pak Frans Angki, Ibu Andri Marantika, juga ya Tuhan Ibu Pang Panglai, Your Miracle, semuanya, Ibu Meliawati, Johan Sini James, semua disembuhkan Tuhan malam ini dalam nama Yesus, dan pagi ini juga disembuhkan. Dan kami doakan juga untuk adik dari Pak Frans Angki, Bapak Benjamin Thomas, Tuhan sertai dia menolong sehingga semuanya bisa teratasi, terselesaikan, semua administrasi semuanya bisa, oh Tuhan, ada kemudahan, kelancaran dalam nama Yesus. Terima kasih, biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan melalui Bapak Benjamin Thomas ini. Terima kasih, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang terbaik, itulah yang terjadi. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan semuanya untuk, oh Tuhan, acara demi acara,
semua bisa lancar, dukungan dari masyarakat. Kami percaya semua kebenaran, keadilan dinyatakan. Haleluya. Ini doa kami kepadamu. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Dan Tuhan mari memberkati juga malam ini orang tua kami akan beristirahat. Berikan mereka tidur yang nyenyak, berikan mereka istirahat yang cukup. Mereka bersyukur untuk anugerah Tuhan sudah menolong Ibu Shirley dan juga Pak Martin untuk acara Tuhan kelangsungan pemberkatan nikah kemarin di gereja dan sebelumnya untuk catatan sipil bulan lalu sudah diadakan. Tuhan terima kasih, biarlah mereka boleh berbahagia bersama dengan anak-anaknya di bumi sampai di sorga. Terima kasih orang tua kami juga Pak Brudi Brosalin bisa melihat semua anak-anak yang lain. Mereka berbahagia, Tuhan bersama dengan keturunan mereka. Terima kasih. Dan kalau Tuhan izinkan mereka pulang kembali ke Indonesia untuk berkunjung, Tuhan sertai kami akan bertemu dengan mereka. Terima kasih. Ini doa kami kepadamu dan juga berdoa untuk semua yang sudah hadir pagi hari ini. Dalam nama Yesus yang datang dengan iman, pulang bawa mujizat, pulang bawa pertolongan, bawa kesembuhan, bawa mujizat, memberkati aktivitas kami sepanjang hari ini, yang buka toko, buka salon, yang buka usaha baik di rumah, Tuhan yang bekerja di kantor, Tuhan berkati, berikan kekuatan, kesehatan juga semua yang hadir di pagi hari ini. Imani Bapak Ibu sekalian ya, anak cucu keturunanmu semua diberkati Tuhan. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang rugi, semua beruntung. Tidak ada yang jatuh, semuanya bangkit. Tidak ada yang mengalami kekurangan, semua dicukupkan, semua diberikan kelimpahan, dan tidak ada yang menjadi ekor, semua menjadi kepala dalam nama Yesus. Terima kasih segala berkat yang terbaik tercurah dan dicurahkan atas kehidupanmu selama-lamanya. Tuhan berkati umatmu, orang Israel berkati mereka Bapa, umat pilihanmu, milik kesayangan kami berkati mereka, dan sebagaimana Engkau sudah memberkati mereka, Engkau juga memberkati kita sekalian yang hadir di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir di pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya, terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan berkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya di Indonesia dan orang tua kita Pak Brudi Brosalin. Selamat istirahat ya. Terima kasih Pak John. Sama-sama. Semangat Bapak Ibu. Tuhan berkati. Ya, Lukas, ya. Andri, Tuhan berkati Bu Indriani, Bu Fanglai, Bu Indriani, Tanasya, Pak Lukas, Tuhan berkati ya. Franky, Ya Bu Ros, Bu Fanglai, semuanya Tuhan memberkati. Iya, terima kasih. God bless you all. God bless you all. Bye-bye. Selamat beraktivitas. Ya, Pak Fransaki. Tadi ayat 10 sampai 12 ya? Ya, ayat 10 sampai 12. Nanti materinya saya kirim ya. Baik. Ya, Tuhan berkati semuanya ya. Ya, selamat pagi, selamat malam. Selamat pagi. Oke, selamat istirahat Pak Brudi Brosalin. Ya, terima kasih. Ya, asasnya. Oke, salam semuanya. Sayonara. Selamat istirahat Opa Oma Bruri. Ya. Selamat tidur. Semuanya, sayonara. Bye. Bye.